Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan cerita sebelumnya yaitu Season 6 Episode 1 versi novel Part 4. Di episode 2 Part 1 ini kita akan menceritakan Xiao yang meninggalkan Kekaisaran Jiama. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sekelompok orang padat berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau rasa ingin tahu terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini nama Xiao Yan hampir diketahui oleh semua orang di Kekaisaran Jiama. Banyak orang baru saja mendengar tentang orang legendaris yang telah berani untuk bersaing dengan seluruh Mystic Cloud sekte dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah mereka yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung menyaksikannya bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela itu benar atau tidak. Apakah pemuda ini yang belum genap 20 tahun sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh seorang doang? Tangan Mutai disilangkan di depan dadanya mirip pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri dengan tenang, tetapi memancarkan ki yang kuat dan tegas meskipun tidak marah. Menekan orang sampai pada titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya secara tak terelakkan, kekuatannya jelas jauh melebihi Meng Li. Menurut tebakan Xiao Yan, pria setengah baya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Dowling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup baik, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang mengisap lidah mereka. Tentu saja alasan untuk ini sebagian karena dia berada di pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertempuran hidup dan mati di medan perang selalu merupakan tempat suci pelatihan yang dapat mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Mutai saat ini juga menatap Xiao Yan yang telah menarik penguasa hitam besar itu dengan sedikit minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda pemuda ini. Karena ini bahkan ada beberapa pemuda di Kekaisaran Jiama yang mulai menggunakan senjata jenis ini secara fashion. Tentu saja, dengan mata Mutai, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa atau itu penguasa para peniru itu akan dapat membandingkan dengan penguasa hitam yang aneh dari Xiao Yan. Ini karena ketika penguasa muncul lebih awal, Mutai telah merasakan bahwa atau itu tubuh Xiao Yan telah benar-benar tenggelam sedikit. Jelas bobot penguasa ini tidak bisa diremehkan. Karena wakil komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar saja kalau kamu semua perlu mendengarkan aku. Sebagai komandan tertinggi Sen Gui Pes, aturan aku adalah hukum ketika kamu berkompetisi di wilayah aku. Dia melirik Meng Li yang telah mengeluarkan pisau merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retak mulai menyebar dari kakinya. Akhirnya itu dengan cepat diaglomerasikan ke dalam lingkaran besar. Lingkaran itu secara tidak sengaja meliputi Xiao Yan di dalamnya. Kedua kekuatan kamu tidak lemah. Aku takut bahwa atau itu kamu akan menyebabkan kerusakan di daerah sekitarnya yang akan sedikit merepotkan. Lagi pula memperbaiki hal-hal juga membutuhkan cukup banyak uang. Lingkaran ini akan menjadi batas. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini akan kalah. Namun aku akan mengingatkan kamu berdua beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan kontes hidup dan mati, oleh karena itu tidak perlu berjuang sampai orang lain mati. Jika wakil komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana aku akan pergi dan mencari deputi lain dalam waktu sesingkat itu? Haha. Sudut mulut Meng Li bergetar sedikit ketika dia mendengar tawa Mutai yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa atau itu dalam Sen Gui Pes ini, dia dan Mutai pada dasarnya seperti api dan air yang tidak bisa bergabung. Namun dia tidak berharap bahwa atau itu yang terakhir benar-benar tidak akan memberinya wajah di depan umum. Meng Li mendengus dengan dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat berbalik ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah bergetar sedikit dan douki berwarna kuning gelap dengan cepat membungkusnya. Segera aroma darah yang samar menyebar keluar dari bilahnya. Melihat bahwa atau itu provokasinya bahkan tidak membuat Meng Li sedikit marah. Mutai hanya tersenyum seolah dia senang dan berkata, "Namun, Xiao Yan, kamu seharusnya tidak ceroboh." Wakil komandan Meng Li mempraktikkan metode ki darat kelas rendah kelas Kuan. Selain itu, teknik pembunuh darah pisau miliknya yang juga dari kelas Suan tingkat rendah adalah sesuatu yang bahkan harus aku perlakukan dengan serius. Mutai, kamu keterlaluan. Mendengar Mutai sebenarnya mengungkapkan semua keterampilannya hanya dalam 2 hingga 3 kalimat. Ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah. Aku akan mengatakan tidak lebih.
Mutai tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahunya di Xiao Yan dan melambaikan tangannya dengan cepat. Dengan suara lemah, dia berkata, mulai. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang. Dia memegang gagang penguasa Xuan berat dan fokus pada oposi menggita dia yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan menyerang ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, izinkan aku. Jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah yang muncul. Baiklah. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahunya. Dia hanya bisa melupakan pikiran mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire, Dream, Mysterious Changing. Di bawah tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hah, sobat, yang sangat arogan ketika dia melihat sikap Xiao Yan ini, Mengli segera menjadi marah. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu? Pada saat itu pasir kuning mulai melonjak di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang naik dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran sekitarnya yang mengamati untuk buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka segera dipenuhi dengan rasa iri. Kelas Dowling, ini adalah tingkat yang tak terhitung jumlah orang yang hanya bisa diimpikan. Pasir kuning secara bertahap menghilang dan Mengli, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Douki armor berwarna kuning, muncul di pandangan semua orang. Proyeksi berbentuk pisau tajam keluar dari pisau besar berwarna darah di tangannya meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Douki dan tumbuh semakin cerah. Mata Mengli menatap tajam pada Xiao Yan yang matanya tertutup. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum tangisan yang tiba-tiba dan keras menghancurkan suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam yang muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura membunuh yang tepat, berdarah, dan langsung meretas ke bawah, seolah-olah dia membelah tanah. Pisau berdarah dual teknik dari orang ini telah menjadi semakin dekat dengan puncak. Dilihat dari kekuatan dan kekuatannya, bahkan bintang 4 biasa, Dowling akan kesulitan menerimanya. Mutai tidak bisa menahan sedikit mengerutkan kening saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang tertekan. Tatapannya segera berubah ke arah Xiao Yan yang matanya masih tertutup, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatan aku, nafasnya tampaknya hanya sekitar dari Dadoshi. Jangan bilang ini kekuatannya yang sebenarnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui di atas kepalanya. Pada saat itu api hijau dan putih berwarna aneh bangkit dan melintas di dalam mata hitam gelapnya. Wajah Mengli yang dipenuhi dengan niat membunuh menjadi tumpul saat pandangannya menyapu sepasang mata aneh Xiao Yan. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak memiliki keraguan-raguan apapun saat dengan kejam meretas kepala Xiao Yan. Dentang tangan Xiao Yan diangkat dengan lembut. Penguasa Xuan Heavy yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan ganas. Segera, bunga api terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari mana dua senjata melakukan kontak, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiao Yan memegang penguasa Xuan berat dengan satu tangan, sementara pisau berdarah Mengli tertekan kuat pada tubuh penguasa. Namun, terlepas dari bagaimana wajah Mengli memerah dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah memadat di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah Mengli yang memerah, yang bernapas dengan cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiao Yan, yang napasnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kekacauan. Kekuatan yang kuat dan tampaknya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya benar-benar sangat unik. Hanya melihat Qi-nya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai Dadoshi. Alis Mutai berkedut tanpa sadar ketika dia melihat Xiao Yan yang tenang dan tertib saat dia memuji. Para tentara bayaran sekitarnya dan tentara di sekitar gerbang kota agak tertegun ketika mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Mengli dengan blok yang ceroboh. Harus diketahui bahwa atau itu kekuatan Mengli mungkin tidak dianggap sebagai puncak dalam Zhen Gui Pass, tetapi bisa dianggap sebagai peringkat di antara 5 besar. Biasanya ketika ia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memenggal sejumlah kepala bandit yang arogan dan despotik. Namun hari ini, pisau berdarah ini yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya diblokir oleh seorang pria muda dengan cara yang mantap. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, kamu masih ingin datang dan menunjukkan ketidaksempurnaan kamu? Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api warna yang berbeda dengan lembut menari di dalam matanya. Senyum dingin meringkuk dari sudut mulutnya.
Tangan kanannya bergerak seolah-olah melewati bunga untuk mengambil daun saat menekan dada Meng Li dengan cara yang seperti kilat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan kekuatan tiba-tiba meletus. Luk dada Meng Li terasa seperti sedang dihancurkan oleh batu 500 kg. Dia segera dan liar meludahkan mulut penuh darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia menghantam tembok kota. Setelah ini dia jatuh di bawah tatapan membosankan semua orang. Segera dia mengeluarkan seteguk segar darah lagi. Tubuhnya meringkuk seperti pupa. Dedauki armor di tubuhnya telah hancur berkeping-keping oleh satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya memiliki ekspresi ketidakpercayaan yang menyakitkan dan pahit. Bukankah sekte pemimpin tua mengatakan bahwa atau itu kekuatan orang ini telah sangat menurun, kenapa dia masih kuat diam? Semua orang di gerbang kota jatuh ke keheningan saat mereka menatap Meng Li, yang tersentak keluar dari perbatasan melingkar dengan satu serangan tunggal. Itu lama kemudian sebelum ada seseorang yang dengan lembut sensor. Seseorang yang kuat dari kelas Dowling akhirnya kalah dan langsung muntah darah hanya setelah satu pertukaran. Pria muda yang tampaknya tidak genap berusia 20 tahun ini sebetulnya mengerikan. Pada saat ini, orang-orang itu yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah murah hati karena telah menangkap Xiaoyan, dengan segera menyerahkan harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara jahat yang terakhir sebelumnya, sepertinya rumor bahwa atau itu dia membunuh Elder Yunlang benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat dari kelas Dowang. Bahkan jika perusahaan tentara bayaran ini adalah untuk menyatukan semua kekuatan mereka, sepertinya itu masih tidak akan cukup untuk menangani beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat, tidak heran kepala klan mengirim surat kepada aku untuk mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiaoyan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Mutai perlahan menghembuskan nafas udara. Dia menatap Xiaoyan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiaoyan menoleh dan api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Sama seperti dia telah mendapatkan kendali atas tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hatinya. Xiaoyan, pergi dari sini secepatnya. Jangan tunda lagi. Cepat. Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahinya. Pikiran di dalam hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu bahkan ketika menghadapi Do Song Yunsan, Yao Lao tampaknya tidak sedikit pun merasa takut. Mengapa dia benar-benar menampilkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Sebenarnya apa itu? Mulut Xiaoyan tiba-tiba terasa sedikit kering. Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa yang berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Mutai dan bertanya, "Komandan Kepala Mutai, bolehkah aku tahu jika aku bisa pergi sekarang?" Tentu saja. Aku sudah mengatakan bahwa atau itu selama kamu dapat mengalahkan Meng Li, kamu diizinkan masuk dan meninggalkan lulus Sengui ini. Mumu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak, Xiaoyan tertawa pelan. Segera dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia memasuki terowongan gelap hitam, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekitarnya segera menjadi tenang ketika Xiaoyan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan memanas menatap sosok kurus pria muda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang menyembah yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Komandan Mutai, aku akan membalas kebaikan ini kepada Muklen di masa depan. Xiaoyan memilihkan kepalanya ke Mutai yang agak tercengang dan berkata dengan suara yang dalam. Mutai kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, wakil komandan Meng Li. Tatapan Xiaoyan berbalik ke arah wajah merah cerah Meng Li, yang sedang didukung oleh Meng La. Tatapan Xiaoyan perlahan-lahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berbalik sekitar. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan cara yang tenang, bebas, dan mudah. Suara samar itu bagaimanapun diam-diam dipancarkan. Bantu aku memberitahu Yunsan. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiaoyan, akan kembali. Ketika saatnya tiba, katakan padanya untuk mencuci lehernya. Aku, Xiaoyan, akan secara pribadi mengambil hidupnya untuk mengakhiri dendam hari ini.
Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan-lahan ditularkan, bahkan wajah Mutai tanpa sadar berubah sepenuhnya tanpa ekspresi. Meminta Dousong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan keyakinan seperti itu dalam kekaisaran Jiamah.